Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Farizi dari kelas A dengan NPM 181000030. Dalam video ini, saya mengangkat judul CSR dari PT Freeport. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester 5 dari kelas hukum perusahaan yang didoseni oleh Bu Tuti Rastuti. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan membahas mengenai CSR terlebih dahulu. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau komitmen perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada lingkungan dan masyarakat, di mana hal tersebut ditujukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan sebagai rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan cara memberikan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian saya ingin menyinggung mengenai PT Freeport sedikit. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari PT Freeport MC Moran Copper dan Gold Inc. dan PT Indonesia Asahan Aluminium. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Identifikasi masalah yang saya angkat dalam video kali ini ada 3. Yang pertama, fungsi dan manfaat CSR. Yang kedua, apakah PT Freeport telah melakukan CSR? Yang ketiga, bagaimana jika PT Freeport tidak melakukan CSR? Baik, sebelum membahas tentang fungsi dan manfaat CSR, saya akan menyinggung perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Perusahaan selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. PT Freeport merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di kawasan Indonesia dengan sektor usaha di bidang pertambangan. Tentunya akan banyak sekali kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut jika dibiarkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka tiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan CSR agar perusahaan tersebut memiliki rasa tanggung jawab kepada berbagai aspek, dan salah satunya adalah aspek lingkungan serta sosial. Berikut adalah manfaat lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup semakin penting bagi program CSR. Perubahan iklim dan kemungkinannya membawa masalah tersendiri seperti perubahan cuaca yang ekstrim, kenaikan permukaan air laut, atau bencana yang menyebabkan pengungsian, misalnya banjir. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai program CSR memahami betul betapa pentingnya bantuan mereka untuk melindungi orang, keanekaragaman hayati, dan layanan ekosistem. Tidak jarang, banyak perusahaan yang memasukkan masalah lingkungan hidup ke dalam sistem manajemen internal mereka untuk mengurangi konsumsi sumber daya, menangani limbah, dan penggunaan energi dengan lebih efisien. Berikut adalah beberapa contoh yang bisa diambil dari manfaatnya adanya CSR lingkungan hidup. Yang pertama, untuk menerapkan program untuk mengurangi penggunaan konsumsi kertas perusahaan. Yang kedua, menggunakan sistem digitalisasi. Yang ketiga, mengembangkan rencana perjalanan bisnis untuk mempromosikan transportasi yang bebas dari polusi. Kemudian untuk masalah sosial, pada saat yang sama, perusahaan juga tidak lepas dari bagaimana mempertimbangkan dalam membantu pengembangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah karyawan mereka dan orang-orang di sepanjang rantai nilai bisnis. Manfaat adanya CSR bagi masalah sosial seperti contoh yang akan saya bacakan ini. Yang pertama, menetapkan etika melawan korupsi dan memiliki sistem pemerintahan yang baik. Yang kedua, mengembangkan rantai pasokan etis seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau pemberian upah yang tidak lazim atau tidak adil. Yang ketiga, meningkatkan kompensasi karyawan perusahaan melalui banyak program yang menguntungkan. Lalu, pembahasan kedua, apakah PT Freeport telah melaksanakan CSR? Jawabannya ya. PT Freeport menjalankan program tanggung jawab sosial di Papua dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi setempat. Senior Vice President Community Affairs Freeport Indonesia menyatakan CSR adalah salah satu prioritas perusahaan dalam mengakselerasi pembangunan di daerah tempatnya beroperasi.
Freeport pun ikut berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, pada bidang kesehatan, Freeport telah mencatatkan 1.700 kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang dibangun dari biaya dan dari dana kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat. Kemudian di sektor ekonomi, Freeport telah membina 118 pengusaha lokal sehingga mampu membuka setidaknya 1.036 lapangan pekerjaan baru. Di bidang pendidikan, Freeport Indonesia melalui dana kemitraannya yang dikelola Lembaga Pengembangan Masyarakat telah memberikan setidaknya 650 beasiswa per tahun untuk warga asli Papua. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Timika seperti pembangunan bandara internasional, rumah sakit mitra masyarakat, jembatan Pomako, kompleks olahraga Mimika, dan fasilitas air minum hingga bantuan pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Mimika. Nomor 3. Jika PT Freeport tidak melaksanakan CSR. Keberadaan CSR dalam sebuah perusahaan sendiri memainkan peran yang penting. Program CSR adalah sebuah investasi bagi perusahaan. Pada dasarnya, CSR memiliki fungsi sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Dengan adanya CSR, gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan menurun, sehingga perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Nah, tapi bagaimana jika sebuah PT atau sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR? Dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Juga diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada UUPM, risiko hukum bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam pasal 34 UUPM, yaitu dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha, ketiga, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, keempat, atau pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Kesimpulannya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab moral bagi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak atas aktivitas usahanya. Maka dari itu, tiap-tiap perusahaan harus melaksanakan CSR agar tiap-tiap perusahaan dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Terima kasih telah menonton video yang saya buat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.